Tema kita pada pagi hari ini sebetulnya adalah brigade-brigade yang dikirim oleh Rasulullah SAW antara perang Uhud sampai datangnya perang Khandaq. Tepatnya kita akan membahas pada tahun keempat daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ada seorang ulama dari Suriah, beliau seorang pakar daripada sirah nabawiyah, memberikan judul yang agak berbeda karena menurut beliau tahun keempat hijriyah ini merupakan tahun kesedihan kedua. Mungkin kita masih mengingat ya, kurang lebih pada tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah ditinggal pergi, meninggal dunia dua orang yang amat sangat beliau sayang, beliau cinta, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah, juga paman beliau Sayyidina Abu Thalib. Meninggalnya dua orang ini membuat Rasulullah bersedih sehingga para ulama ahli sejarah mengatakan tahun itu adalah tahun kesedihan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kalau kita telisik secara kejadian di tahun keempat yang akan kita bahas nanti, akan menjadi semakin lebih banyak lagi kejadian-kejadian yang memberatkan hati Nabi Muhammad SAW. Kita akan lihat banyak sahabat-sahabat beliau yang terbunuh, terbantai, ujian datang bertubi-tubi. Maka para ulama, sebagian ulama menamakan tahun keempat hijriah ini sebagai tahun kesedihan kedua, karena memang kalau mau dilihat-lihat ternyata lebih banyak hal-hal yang memberatkan hati Nabi Muhammad ketimbang tahun kesedihan yang pertama. Tahun keempat hijriah tentunya setelah perang Uhud. Ketika perang Uhud terjadi, umat Islam dikatakan sebagai kelompok yang kalah daripada perang Uhud tersebut, walaupun sebetulnya kalau dilihat kembali dari kajian perang Uhud, sejatinya umat Islam itu tidak kalah ya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kenapa? Karena dua panji masih berdiri sampai akhir peperangan. Sebagai satu tradisi peperangan masa lalu di kalangan orang-orang jahiliyah atau orang-orang Arab, bahwa satu kelompok dinyatakan kalah dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama, pemimpinnya terbunuh. Yang kedua, panjinya jatuh. Walaupun pemimpin belum terbunuh, tapi kalau panji itu jatuh dan tidak ada lagi yang mengangkat, maka kelompok itu dinyatakan sebagai kelompok yang kalah. Sedangkan umat Islam sampai akhir peperangan Rasulullah SAW masih hidup, dan sampai akhir peperangan panji umat Islam juga tidak jatuh, silih berganti diangkat, dijunjung kembali oleh para sahabatnya. Sehingga memang umat Islam terpukul, memang umat Islam banyak dari kalangan mereka yang terbunuh, tapi sejatinya umat Islam belum kalah pada saat perang Uhud. Ala kulli hal, kalau kita mau membandingkan dengan perang Badar, memang perang Uhud seakan-akan umat Islam itu kalah, tapi sejatinya secara kultur peperangan pada saat itu umat Islam belum bisa dinyatakan kalah. Namun ketika kejadian di perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy merasa diri di atas angin. Ya, mereka sesumbar ke seluruh jazirah Arab menyebarkan kabar bahwa ternyata Madinah itu nggak dibantu malaikat. Ketika perang Badar terjadi, 313 orang melawan 1000 orang dengan persenjataan lengkap, yang 1000 kalah. Tersebar rumor di seantero jazirah Arab, oh ternyata Madinah itu backingannya malaikat. Ternyata Madinah itu dibantu oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam sama kota Madinah. Tapi dengan adanya kejadian perang Uhud, umat Islam terpukul mundur. Orang-orang di seantero jazirah Arab melihat, oh ternyata mereka nggak sehebat yang dibicarakan, nggak betul-betul juga dibantu sama malaikat. Buktinya masih bisa kalah pada saat perang Uhud. Kejadian ini menjadikan marwah dan wibawa umat Islam di mata kabilah-kabilah jazirah Arab menjadi jatuh. Karena sudah jatuh, maka mulai bermunculan kabilah-kabilah Arab yang ingin mencoba-coba kekuatan daripada kota Madinah. Mereka boleh berpikir, mungkin kita juga bisa kumpulkan pasukan, setelah itu kita serang kota Madinah. Mungkin kita juga mampu untuk merampok kota Madinah. Kejadian-kejadian inilah yang nanti akan terjadi pada tahun keempat hijriyah daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kejadian penting antara tahun keempat sampai perang Khandaq yang kurang lebih di tahun kelima. Yang pertama adalah Bani Asad. Ini akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bani Asad akan berusaha menyerang kota Madinah.
Yang kedua, ada satu orang bernama Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Khalid bin Sufyan al-Hudhali juga menghimpun pasukan untuk menyerang kota Madinah. Yang ketiga, ada dua buah kabilah yang bernama kabilah Adal dan Qarrah. Mereka melakukan hal yang sangat picik, ya, mereka membantai 10 orang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, kejadian yang dikenal dengan tragedi Bi'rur Raji. Kemudian yang keempat, ada satu orang bernama Amir bin Tufail. Dia juga melakukan penipuan yang keji. Dia undang para sahabat Nabi Muhammad, ternyata mereka semua dibantai sebanyak 70 orang ulama qurra daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini satu tragedi yang dikenal dengan tragedi Bi'r Ma'unah. Kemudian yang terakhir adalah pengusiran Banu Nadhir, ya, peperangan dan pengusiran Banu Nadhir daripada kota Madinah. Inilah kejadian-kejadian yang kurang lebihnya terjadi pada tahun keempat Hijriah. Nah, maka kita masuk dalam kejadian yang pertama, yaitu peperangan dengan Bani Asad. Selepas daripada perang Uhud, Rasulullah menyadari tentang fenomena bagaimana orang-orang Jazirah Arab itu terlalu bernafsu untuk menjatuhkan dan merampok kota Madinah, karena memang ternyata kota Madinah ini memiliki kekayaan yang cukup besar. Ya, mungkin bukan umat Islam yang memegang kekayaannya. Orang-orang Yahudi terkenal dengan kepemilikan emas, kepemilikan kebun-kebun kurma, dan kekayaan yang lumayan besar di kota Madinah. Ini menggiurkan bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Maka saat itu ada satu kelompok yang bernama Bani Asad, ya, dipimpin oleh dua orang bersaudara yang bernama Tulaihah dan Salamah. Ini dua orang laki-laki, ya. Tulaihah laki-laki, Salamah juga laki-laki. Tulaihah dan Salamah putra daripada Khuwailid. Ya, dua orang ini mulai menghimpun pasukan. Rasulullah SAW dari semenjak sebelum perang Uhud sudah mulai mengirim mata-mata, ya, ke setiap pelosok daripada Jazirah Arab, yang rutin mereka akan memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW tentang perkembangan kabilah-kabilah daripada Jazirah Arab. Sehingga ketika Tulaihah dan Salamah mulai sesumbar di kampungnya untuk mengumpulkan pasukan, Rasulullah sudah mendapatkan informasi dari mata-mata yang memang beliau kirim. Ya, jadi Rasul sudah dapat informasi, ini Tulaihah dan Salamah bin Khuwailid dari Bani Asad telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW beliau melakukan serangan terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum diserang, betul-betul diserang, sebelum pasukan musuh sampai di bibir kota Madinah, Rasulullah lebih dahulu membentuk satu pasukan dipimpin oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Salamah. Ya, Abu Salamah memimpin 150 orang pasukan berkuda, dikirim oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendatangi perkampungan Bani Asad yang memang berniat untuk menyerang kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Salamah, ya Abu Salamah, sir hatta taro manazil Bani Asad. Wahai Abu Salamah, berjalanlah engkau sampai nanti kau melihat perkampungan rumah-rumah daripada Bani Asad, dan kagetkan mereka di pagi hari sebelum mereka sempat membentuk pasukan di siang hari. Nah, jadi ini diperintahkan untuk mengepung terlebih dahulu, mengagetkan, ada shock terapi di situ untuk menjatuhkan mental daripada Bani Asad. Berangkatlah Abu Salamah bersama 150 orang pasukan berkuda untuk mengepung perkampungan Bani Asad. Dan subhanallah, betapapun mereka ingin mencoba-coba untuk menyerang kota Madinah, bernafsu untuk merampok kota Madinah, tapi ketika mereka dengar Rasulullah mengeluarkan 150 orang pasukan berkuda untuk mengepung mereka, ramai-ramai Banu Asad meninggalkan tempat tinggalnya. Jadi ramai-ramai sudah keluar, mereka tinggalkan tempat tinggalnya. Ketika Abu Salamah sampai di perkampungan Bani Asad, tidak ada satu orang pun di rumah-rumah mereka yang masih tinggal di perkampungan tersebut. Jadi memang mereka sadar niat busuknya, niat buruknya sudah terungkap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada pasukan yang mau datang kepada mereka, mau mengepung mereka, mereka buru-buru meninggalkan perkampungannya, sehingga tidak terjadi peperangan. Sebetulnya pada Bani Asad ini tidak terjadi peperangan, hanya datang menghampiri, bahkan belum sampai mengepung mereka sudah lari meninggalkan perkampungannya. Maka Abu Salamah pulang ke kota Madinah dengan kabar yang menggembirakan bahwa Banu Asad tidak jadi untuk menyerang kota Madinah. Kemudian memang
likulli syai'in idza matamma nuqsanu. Kata para ulama, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab pernah bilang, idza tamma syai' bada naqsuh. Kalau sesuatu sudah terlihat sempurna, maka setelahnya yang terjadi adalah kekurangan, ya. Kalau gelas itu sudah diisi penuh, ditambah lagi, maka dia hanya akan tumpah keluar, ya. Setiap kebahagiaan pasti akan diiringi dengan 1-2 kesedihan, ya. Kebahagiaan bahwa Banu Asad tidak jadi menyerang kota Madinah ternyata dibarengi dengan kesedihan. Di tengah jalan Abu Salamah tidak kuat menahan luka-lukanya yang dia dapatkan pada saat perang Uhud. Ketika perang Uhud, Abu Salamah terluka di beberapa bagian tubuhnya. Luka ini menjadi semakin parah. Ternyata di perjalanan pulang menuju kota Madinah, Abu Salamah meninggal dunia. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri yang kita kenal dengan Ummu Salamah, yang nanti akan menjadi salah satu daripada ummahatul mukminin, menjadi salah satu daripada istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah mendapatkan kabar pasukan suaminya pulang, tapi tanpa tubuh daripada suaminya. Suaminya nggak ikut. Kenapa? Karena meninggal di tengah jalan. Para pasukannya berinisiatif untuk menguburkan Abu Salamah di tengah jalan. Ketika pulang, dia hanya mendapatkan kabar baik tentang kemenangan pasukan tersebut, sekaligus kabar buruk tentang meninggal dan dikuburkannya suaminya di tanah asing. Maka saat itu Ummu Salamah sangat berkabung. Ummu Salamah mengatakan, gharibun fi ardil ghurbah, kasihan sekali suamiku, dia orang asing, dikuburkan di tanah asing, jauh dari kerabatnya, jauh dari keluarganya, jauh daripada saudara-saudaranya. Dia sendirian, dia orang yang gak dikenal, dikuburkan juga di tanah yang gak dikenal. La abkiyanna lahu bukaan yutahaddasu bihi, maka aku akan menangisinya, kata Ummu Salamah. Aku akan tangisi mendiang suamiku dengan tangisan yang membuat orang-orang di Jazirah Arab itu kebingungan. Itu sumpah daripada Ummu Salamah. Maka kata Ummu Salamah, ketika aku sudah mulai ingin menangisi suamiku, datanglah seorang wanita dari Sa'id. Sa'id adalah satu daerah perkampungan di luar kota Madinah, satu perkampungan di pinggiran kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya seorang istri yang berasal dari Sa'id. Makanya ketika kisah meninggalnya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar datangnya terlambat. Kenapa? Karena beliau sedang berada di Sa'id, di rumah istri yang kedua, ya. Sayyidina Ummu Salamah bilang, ketika aku ingin menangisi suamiku, datang seorang perempuan dari Sa'id yang juga ingin meramaikan tangisanku. Jadi pengen nangis bareng-bareng. Ini adat jahiliyah. Adat jahiliyah, kalau ada orang pembesar meninggal, maka akan banyak perempuan-perempuan yang menangisi jenazahnya. Mereka dibayar, ya, menunjukkan betapa orang yang meninggal ini sangat dicintai oleh kaumnya. Ummu Salamah nggak dibayar, orang suaminya yang meninggal, dan ada seorang perempuan dari Sa'id bersimpati pada Ummu Salamah, ingin membantu tangisannya. Jadi membantu dengan tangisan. Ketika mereka beramai-ramai sedang menangis di rumahnya, Rasulullah SAW datang untuk bertakziah, untuk berbelasungkawa. Ketika Rasulullah datang, Rasul mendapati Ummu Salamah sedang menangis, ya, di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bisa ma fa'alti, wahai Ummu Salamah, perbuatanmu itu tidak baik, karena sesungguhnya dengan kau tangisi suamimu, kau telah memasukkan setan ke dalam rumahmu yang sebelumnya telah Allah bersihkan, sebelumnya telah Allah keluarkan. Menarik, kata para ulama, sabda Nabi Muhammad pada Ummu Salamah ini menunjukkan 1-2 kemaksiatan yang dilakukan di dalam rumah akan membukakan pintu bagi 1-2 setan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ketika setan itu sudah masuk, mereka akan mempengaruhi pada keluarga, akan bertambah lagi kemaksiatan di rumahnya, terbuka semakin lebar pintu masuknya setan ke dalam rumah tersebut. La ilaha illallah. Kadang-kadang seorang muslim mukmin menganggap biasa saja ketika mereka tidak sholat subuh tepat waktu. Mereka tidak bangun di pagi hari, tidak bangun di waktu subuh, bangun di pagi jam 8, jam 9, sholat subuh dalam keadaan qadha. Kalau ini 1-2 kali mungkin ma'zur, karena memang di dalam fikih di antara uzurnya sholat adalah seorang itu ketiduran. Tapi kalau berulang setiap hari tanpa ada upaya usaha untuk merubah diri, maka ini seakan-akan melakukan sebuah kemaksiatan. Artinya rumah yang semacam ini di awal hari telah membuka satu pintu bagi masuknya syaitan,
waliyadzubillah, dikhawatirkan berjalan waktu sepanjang hari akan makin banyak setan yang masuk ke dalam rumah tersebut. Rasulullah mengajarkan prinsip ini pada Ummu Salamah. Yang dirubah adalah pemikiran Ummu Salamah, tangisanmu itu akan memasukkan setan ke dalam rumahmu. Maka mendengar ucapan dari Rasulullah, Ummu Salamah menahan rasa sedihnya. Beliau tidak lagi menangis dengan berteriak-teriak sebagaimana adat orang-orang yang ada di zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kepada mendiang Abu Salamah. Rasul mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil aliyyin, dan angkatlah derajatnya Abu Salamah di kalangan orang-orang yang engkau muliakan. Wahfat lahu fima bakia, dan tolong jaga apa yang dia tinggalkan, istrinya, keluarganya, hartanya. Tolong jaga ya Allah bagi apa yang dia tinggalkan. Waghfir lana walahu, ampuni kami dan ampuni Abu Salamah, dan luaskan kuburan dan cahayailah kuburan daripada Abu Salamah. Doa ini ibarat satu salju yang menyejukkan hati daripada Ummu Salamah. Tidak sampai di situ, bahkan Rasulullah SAW juga mendoakan kepada Ummu Salamah. Satu riwayat bahwa Rasul mengajarkan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, ma min muslimin usiba bi musibatin fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Wahai Ummu Salamah, enggak ada satu orang muslim pun yang tertimpa suatu musibah. Musibah ini enggak harus ditinggal mati, enggak harus. Yang namanya musibah itu adalah perkara yang tidak mengenakkan hati orang beriman. Itu satu hari Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah pernah sedang duduk di satu kamar, kemudian lampu tiba-tiba mati. Lampunya itu lilin, lampu api tiba-tiba mati. Ketika lampunya mati, Rasul bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang meninggal? Kenapa mengucap innalillah? Kata Rasulullah, tidak ada yang meninggal, tapi ada musibah. Musibah apa? Lampu ini mati, tidak mengenakkan hati orang beriman, maka ini termasuk daripada musibah. Rasulullah ajarkan pada Ummu Salamah, orang beriman tertimpa musibah hal yang gak mengenakkan apapun bentuknya, kemudian dia berdoa, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fil musibati, ya Allah berikanlah aku ganjaran atas musibahku, wakhluf li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik. Kalau orang membaca seperti ini, maka kata Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kecuali Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Mungkin diantara kita pernah ada yang kehilangan uang, kehilangan barang, kehilangan kendaraan dan lain sebagainya. Baca doa yang diajar oleh Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fil musibati wakhluf li khairan minha, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ketika Rasul sampaikan seperti ini pada Ummu Salamah, karena yang ngomong Rasulullah, Ummu Salamah baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah berikan ganjaran atas musibahku dan berikan ganti yang lebih baik. Tapi kata Ummu Salamah, ketika saya mengatakan berikan ganti yang lebih baik, saya yakin gak ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Bagaimana Allah mau ganti dengan yang lebih baik? Dalam pandangan saya, Abu Salamah adalah lelaki yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Cuma karena Rasulullah yang suruh doa, maka saya tetap ikut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kata para ulama, di sini juga ada pelajaran. Sikap orang beriman itu kadang-kadang oleh agama dia dihadapkan perkara yang belum difahami oleh akalnya. Ummu Salamah gak memahami dengan akalnya bahwa ada lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah, tapi hatinya menerima terlebih dahulu karena Rasul yang perintahkan, saya baca aja lebih dahulu. Dibaca doanya. Setelah dibaca, kata Ummu Salamah apa? Dan pada akhirnya betul-betul Allah gantikan dengan lelaki yang lebih baik dari Ummu Salamah, karena selanjutnya saya dipinang oleh sebaik-baiknya makhluk, oleh sebaik-baiknya manusia, oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini satu doa yang baik untuk kita amalkan, ya. Meninggalnya Abu Salamah menjadi satu kesedihan, ya, yang menutup kejadian daripada peperangan Bani Asad. Itu salah satu kejadian yang terjadi pada saat tahun keempat Hijriah, tepatnya di bulan Muharram. Jadi benar-benar masih awal, betul-betul masih di awal tahun keempat Hijriah, yaitu pada bulan Muharram tahun keempat Hijriah. Kemudian kejadian yang kedua yang terjadi pada tahun keempat Hijriah adalah seorang bernama Khalid bin Sufyan al-Khudali, satu orang yang kafir,
satu orang yang membenci kota Madinah, membenci Nabi Muhammad, membenci umat Islam. Rasulullah mendapatkan kabar dari mata-mata yang beliau kirim bahwa Khalid bin Sufyan al-Hudhali dari Bani Hudhail telah menghimpun pasukan untuk menyerang kota Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, karena memang dia nggak suka kepada kota Madinah dan kepada umat Islam. Merealisasikan rasa tidak sukanya dengan cara membantai, menyerang kota Madinah. Yang kedua, dia ingin mencari muka kepada para pembesar Quraisy, ya, bahwa saya membantu kalian dalam rangka memerangi kota Madinah. Kemudian yang ketiga, memang tujuannya merampok kekayaan kota Madinah. Yang tadi saya katakan, kota Madinah termasuk kota yang memiliki kekayaan yang lumayan banyak, ya. Pada hari-hari normal, pada hari biasa, kota Madinah itu berpenghasilan dengan kurmanya dan lain sebagainya yang lumayan banyak, walaupun nanti dalam kondisi peperangan keadaannya akan berbeda. Ketika Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Khalid bin Sufyan al-Hudhali hendak menyerang kota Madinah, maka Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Unais, kalau kau bertemu Khalid bin Sufyan al-Hudhali, bunuhlah dia, karena dia merencanakan keburukan pada kota Madinah. Sedikit sebagai satu catatan, kalau Rasulullah sudah perintahkan membunuh pribadi tertentu, ini menjadi satu wahyu di dalam hati beliau bahwa sampai kapanpun orang ini nggak bakal beriman. Allah sudah beritahukan pada hati beliau bahwa orang ini sampai akhirnya nggak bakal beriman, maka beliau putuskan untuk membunuh orang tersebut. Tapi dalam keadaan secara umum, kalau Allah tidak memberikan pengetahuan dalam hatinya tentang orang ini tidak akan beriman, nggak mungkin beliau memerintahkan pembunuhan. Makanya ketika diusir dari Taif, doanya Rasulullah, beliau tidak memerintahkan untuk menghabisi penduduk Taif. Doa beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih mereka hidayah, mereka itu cuma tidak tahu. Rasulullah berharap, aku berharap akan keluar dari sulbinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu terbukti hari ini kota Taif dipenuhi dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah, kata para ulama, kalau Rasulullah sudah perintahkan membunuh satu pribadi, menunjukkan Rasul sudah mendapatkan wahyu di dalam hatinya dari Allah, orang ini nggak bakal beriman kepada Allah sampai matinya. Maka daripada nanti ada mudarat yang lebih besar yang menimpa umat Islam, maka Rasul melakukan langkah pencegahan, diperintahkan untuk dibunuh orang tersebut. Dan tentunya ini nggak cuma berdasarkan asumsi, karena Rasulullah dapat fakta, dapat informasi dari mata-matanya yang kemudian beliau berjalan berlandaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Rasul perintahkan Abdullah bin Unais untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Abdullah bin Unais bilang, ya Rasulullah, akhbirni alamatuhu, kasih tahu saya ciri-cirinya Khalid bin Sufyan al-Hudhali itu gimana, saya nggak tahu orangnya, kasih tahu saya ciri-cirinya gimana. Satu riwayat mengatakan Rasul bilang, iza ra'aitahu, kalau kau melihat Khalid bin Sufyan, iksya'arrat jismuka, badanmu itu akan bergetar, badanmu itu akan merinding. Kalau kamu lihat ciri-cirinya Khalid bin Sufyan itu, kalau kelihatan kamu bakal merinding. Dan yatabadar fi qalbika syaitan, hatimu akan mengatakan ini bukan manusia, ini setan. Jadi ciri-ciri Khalid bin Hudhal itu kalau dilihat oleh orang beriman itu merinding, takut ngelihat dia. Kemudian hatinya mengatakan ini bukan manusia, ini adalah syaitan, lawan Allah dan Rasulnya. Ketika sampai di Urnah, Abdullah bin Unais melihat ada satu orang dikelilingi oleh teman-temannya. Ketika melihat orang tersebut, bergetar badannya Abdullah bin Unais, kemudian hatinya bilang ini bukan manusia, ini adalah syaitan. Maka dia tahu inilah orang ini yang disebut dengan Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Saat itu Abdullah bin Unais bilang, saya mulai mendekat sama dia, dia jalan kemana saya ikutin, sampai dia sadar, dia bilang, man rajul, siapa ini orang yang ikut-ikut saya? Maka Abdullah bin Unais bilang, saya dengar kamu mau menyerang kota Madinah ya? Oh iya betul, saya sudah bentuk pasukan, saya mau ikut dong, saya juga mau merampok kota Madinah. Maka saat itu diajak berjalan bersama oleh Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Kata Abdullah bin Unais, sampai kami terpisah dari pasukannya, kami berjalan ke satu tempat yang hanya ada kami berdua dan perempuan-perempuan, ya, beberapa orang perempuan daripada keluarganya Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Saat itu saya cabut pedang saya dan saya bunuh dia.
ya, dibunuh Khalid bin Sufyan Al-Hudali. Setelah itu Abdullah bin Unais pulang ke kota Madinah. Ketika pulang ke kota Madinah, Rasulullah baru lihat wajahnya, belum menanya kabar, belum tahu informasi. Rasul lihat wajahnya, kata Rasulullah apa? Billahi wajhun aflah, demi Allah inilah wajah yang akan senang di akhirat nanti. Jadi Rasulullah sudah melihat ya, dengan mukjizat beliau, ini wajah yang akan senang di akhirat nanti. Ketika datang menghampiri, Rasul peluk itu Abdullah bin Unais, kemudian dia berceritakan kisahnya. Rasulullah mengambil satu tongkat, Rasul berikan pada Abdullah bin Unais. Kata Rasulullah apa? Amsik, pegang tongkat ini ya. Kemudian dia pergi, saking senangnya dapat tongkat dari Nabi Muhammad, dia pergi, dia bawa itu tongkat. Di tengah jalan ketemu dengan seorang sahabat. Sahabat itu bertanya, dari mana kamu? Saya dari habis menghadap Rasulullah. Wa ma fi yadik, apa yang kau bawa di tanganmu? Aku bawa tongkat pemberian dari Rasulullah. Rasul bilang suruh pegang. Orang ini bilang, kenapa Rasul kasih kamu tongkat terus disuruh pegang? Abdullah bin Unais mulai berpikir, maksudnya apa? Tadi dari saking senangnya dia nggak nanya lagi, dia langsung pergi. Sekarang dia mulai berpikir, dia kembali lagi ke Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, kamu kasih saya tongkat? Iya. Kamu suruh saya pegang? Iya. Maksudnya apa ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Yakunu alamatan baini wa bainaka yaumal qiyamah. Pegang. Tongkat ini akan menjadi tanda pengenal antara aku dengan engkau pada hari kiamat nanti. Inna khairun nasi yaumal qiyamah al mutawakkiun. Karena sebaik-baiknya orang pada hari kiamat mereka yang punya tumpuan. Maksudnya tumpuan apa? Amal soleh. Sebaik-baiknya orang hari kiamat yang bertumpu dengan amal solehnya. Tapi Rasul kasih tongkat sebagai satu simbol, aku akan membela engkau pada hari kiamat nanti. Pulang dari majelisnya Rasul, Abdullah bin Unais dia pegang erat itu tongkat, bahkan satu riwayat bilang sampai dia ikatkan pada sarung pedangnya. Jadi pedangnya Abdullah bin Unais itu di sarungnya ada tongkat. Nah, itu tongkat yang dikasih sama Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat agar tongkat itu dimasukkan ke dalam kuburnya. Maka ketika beliau wafat, dikafankan, tongkatnya dimasukin ke dalam kafan, dimasukkan ke dalam kubur beliau sebagai satu pertanda antara beliau dengan Allah pada hari kiamat nanti. Ala kulli hal, nah, itu tentang Abdullah bin Unais dan satu orang ya yang merencanakan penyerangan daripada kota Madinah bernama Khalid bin Sufyan Al-Hudali. Nah, kemudian juga masih pada tahun keempat Hijriah ya, pada bulan Safarnya, Muharram Safar, pada bulan Safar, kejadian Abdullah bin Unais itu terjadi pada saat bulan Safar. Kemudian yang selanjutnya ada satu kejadian yang disebut dengan Sariyah Ar-Raji ya, Sariyah Ar-Raji. Kalimat Sariyah dalam Sirah Nabawiyah, secara umum orang kalau dengar Sariyah menganggap ini pasukan. Bahkan sebagian ulama mendefinisikan yang namanya Sariyah itu adalah pasukan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata secara bahasa Sariyah itu tidak hanya dikhususkan pada pasukan. Sariyah juga dikhususkan pada sekelompok orang yang dikirim untuk mengajar. Jadi jihadnya bukan jihad perang, jihadnya adalah jihad dengan mengajarkan agama. Nah, ini juga disebut dengan Sariyah. Pada saat bulan Safar tahun keempat Hijriah, Rasulullah didatangi oleh dua kabilah yang bernama Adal dan Qurrah. Nah, namun dalam sebagian riwayat ternyata ada ulama yang menyebutkan keterhubungan antara kejadian ini dengan kejadian yang tadi kita ceritakan ya, Khalid bin Sufyan Al-Hudali. Ya, walaupun nanti kalau kita baca di beberapa kitab Sirah Nabawiyah, kejadian ini dianggap kejadian yang tidak berhubungan, tapi ternyata ada sebagian ulama yang mulai menghubungkan. Di antaranya Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Beliau bilang, kenapa bisa dua kabilah Adal dan Qurrah datang kepada Nabi Muhammad? Sebabnya adalah tadi Khalid bin Sufyan Al-Hudali dibunuh oleh Abdullah bin Unais atas perintah dari Nabi Muhammad SAW. Keluarganya yang dikenal dengan Bani Huzail itu sakit hati. Keluarganya ingin menuntut balas, ingin membalas dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka keluarganya ini Bani Huzail, keluarga daripada tadi yang dibunuh Khalid bin Sufyan, Bani Huzail memberikan iming-iming harta pada dua kabilah, Adal dan Qurrah. Ada dua kabilah dari kelompok Badui, orang-orang Arab, namanya Adal dan Qurrah, itu diiming-imingi harta oleh Bani Huzail, keluarganya yang tadi dibunuh Khalid bin Sufyan Al-Hudali. Bani Adal, Bani Qurrah, kalian saya berikan harta sekian, ternak sekian, kurma sekian, syaratnya apa? Bawa
teman-temannya Muhammad ke kampung kalian. Buat apa? Buat kami bantai. Kami ingin membalas dendam atas darahnya Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Bawa teman-temannya Muhammad, nanti biar kami yang eksekusi, kami yang bunuh, kalian dapat bayaran. Dua kabilah ini setuju, ya. Dua kabilah ini setuju untuk mendatangkan para sahabat Nabi. Gimana caranya? Dua kabilah ini datang ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian berpura-pura tertarik pada agama Islam. Mereka bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, inna fina islamun. Sesungguhnya di kampung kami itu orang-orangnya udah pada mulai tertarik dengan agama Islam. Farsil ma'ana ashabuka, maka kami minta kepada engkau, kirimkan sahabat-sahabatmu. Apa tujuannya? Yu'allimuna ad-din wa yukri'ana al-Qur'an. Tujuannya agar mereka mengajari kami agama Islam dan mereka membacakan Al-Quran kepada kami. Tujuan mulia, tujuannya bagus, tapi sayang seribu sayang, ini kelicikan, ini satu pengkhianatan, ini satu upaya untuk menipu Nabi Muhammad. Nah, sedikit banyak kita paham di sini bahwa Rasulullah itu tidak mengetahui hal gaib. Rasul terkadang mengetahui hal gaib karena memang Allah buka. Tapi kalau Allah tidak buka, Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Ya, Rasulullah tidak sadar. Rasul tidak tahu karena memang Allah tidak buka sebagai bentuk pembelajaran pada kita, ya, bahwa orang yang di hadapannya ini gak benar-benar beriman. Mereka bilang, datangkan kepada kami. Maka saat itu Rasul mengirim, kalau di dalam kitab Al-Mubarakfuri dibilang 6 orang, tapi dalam Sahih Bukhari dikatakan 10 orang. Rasul mengirim 10 orang sahabatnya, bukan sembarang sahabat. 10 orang ini adalah para ulama. Kan tadi tujuannya mengajarkan agama, membacakan Al-Quran. 10 orang ulama dari sahabat Nabi Muhammad dikirim ke kabilah Adal dan Qurrah untuk mengajari mereka. Maka berangkatlah 10 orang tersebut dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Asim bin Thabit al-Aqlah. Nah, ini nanti ada sebagian kitab Sirah Nabawiyah salah sebut. Dibilang yang dikirim itu pimpinannya adalah Asim bin Umar bin Khattab. Nah, itu salah sebut. Nah, pimpinan yang benar yang dikirim Rasulullah adalah Asim bin Thabit al-Aqlah. Kenapa bukan Asim bin Umar? Karena ada riwayat Asim bin Umar nanti hidup sampai zaman khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab, putranya Sayyidina Umar. Beliau nggak meninggal di tahun keempat, enggak. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah Asim bin Thabit al-Aqlah. Dikirim bersama 10 orang, bersama Bani Adal dan Qurrah, mereka berjalan dengan tujuan untuk mengajar. Sampailah mereka di satu tempat antara kota Makkah dengan kota Madinah yang dikenal dengan Usfan. Ketika sampai di Usfan, ternyata mereka dikepung oleh 200 orang dari kabilah Hudzail tadi, ya, yang memang berjanji untuk mengeksekusi. Kabilah Hudzail telah mengepung 10 sahabat Nabi, dikepung oleh 200 orang. La ilaha illallah. Semuanya ini punya harga nih darahnya. Semuanya ini darahnya punya nilai. Tapi di antara mereka ada yang paling mahal. Siapa itu? Pimpinan pasukan yang bernama Asim bin Thabit al-Aqlah. Kenapa dia paling mahal? Karena ternyata pada saat perang Uhud, Asim bin Thabit ini membunuh seorang lelaki dengan 4 orang anaknya. Ya, berperang, ya, dalam peperangan dia bunuh seorang lelaki dan 4 orang anaknya. Lelaki dan 4 orang anak ini, si lelaki punya istri, 4 orang anak ini punya ibu. Ibu dari 4 anak atau istri dari si lelaki ini menaruh dendam, ya, perempuan itu bernama Sulafah bintu Sa'ad, menaruh dendam luar biasa kepada Asim bin Thabit, sampai dia bersumpah, orang yang berhasil membawa kepala Asim bin Thabit kepada saya akan berikan 100 ekor unta. Hadirin dirahmati Allah, 100 ekor unta itu bukan jumlah yang kecil. Sebagian ulama menghitung-hitung dengan nilai zaman sekarang, kira-kira 100 ekor unta itu nilainya 5 kilo emas. Ya, kalau hari ini 5 kilo emas jumlah yang sangat besar sekali. Ya, perempuan ini mengatakan, yang berhasil bawa kepala Asim bin Thabit al-Aqlah, saya akan kasih 100 ekor unta. Kenapa? Saya dendam sama dia bunuh suami saya, dia bunuh 4 orang putra saya. Terus kalau dibawain kepala, kamu mau apa? Saya akan keringkan kepalanya, saya akan meminum anggur, meminum khamar, berwadahkan tengkorak daripada Asim bin Umar. Ini sumpah daripada si perempuan tadi, Sulafah bintu Sa'ad. Sehingga 10 orang sahabat Nabi tadi semuanya punya harga.
Darahnya punya harga bagi orang yang menaruh dendam. Yang paling mahal adalah harganya Asim bin Thabit al-Aqlah. Mereka dikepung oleh 200 orang Bani Huzail. Kemudian mulai 200 orang ini melemparkan anak panah. Maka terbunuhlah 5 orang. Terbunuhlah 5 orang dari 10 tadi. Tersisa hanya 5 orang. Terbunuh 6 orang. Dari 10 orang terbunuh 6 orang dengan anak panah yang dilemparkan oleh Bani Huzail. Terbalaskan dendam Bani Huzail. Sisa berapa? Sisa 4 orang. Dari 4 orang ini Asim bin Thabit al-Aqlah dengan begitu gagah perkasa, dia cabut pedangnya, dia menyerang ke pasukan yang 200 orang tersebut. 1 orang melawan 200, la ilaha illallah. Mungkin dia bunuh 1-2, setelah itu dia yang dibunuh. Tapi menarik, ketika hampir terbunuh, Asim ini berdoa. Kata Asim apa? Allahumma inni hamaitu dinaka awalan nahar. Ya Allah, aku telah menjaga agamamu di awal siang. Fahmi, lahmi, wajismi, akhirahu. Maka tolong jaga tolong jaga daging dan tubuhku di akhir siang. Kenapa? Asim bin Umar udah tahu orang-orang ini akan memenggal kepalanya dan menjual kepalanya kepada Sulafa bintu Sa'ad. Ya, tapi Asim berdoa, ya Allah, aku jaga agamamu dengan cara berperang, mengajarkan ilmu agama, maka tolong jaga daging dan tubuhku. Dan Allah kabulkan doa daripada Asim bin Thabit al-Aqlah. Ya. Selesai dia terbunuh, Allah kirimkan zababir. Ya, ini saya salah tulis. Saya bilang kumbang. Ternyata ketika saya cari tahu lagi dalam kamus, zababir itu tawon yang besar. Ya, tawon yang besar, yang memang menyengat. Dia tawon yang nggak punya lebah. Tawon yang nggak punya madu. Ya, tawon yang nggak punya madu, menyengat. Allah kirimkan zababir, Allah kirimkan ribuan tawon tiba-tiba datang mengerumuni tubuh daripada Asim bin Thabit. Jadi jenazahnya nggak bisa didekati. Setiap orang kafir ini mau mendekati, mau menggal kepalanya, seekor lebah, seekor tawon akan menyengat wajah mereka. Mundur lagi, nggak ada yang bisa mendekat. Lalu kata mereka apa? Kalau gitu kita tunggu aja sampai malam. Kalau malam kan tawon itu pergi. Ya, malam itu tawon kembali kepada sarangnya. Kita tunggu sampai malam, baru kita penggal kepalanya Asim bin Thabit. Ternyata ketika menjelang malam, Allah kirimkan banjir. Ini kan mereka posisi di lembah. Allah kirimkan banjir yang tidak ada mendung sedikit pun di atas langit. Kalau ada mendung wajar, berarti ada hujan di sana, airnya mengalir menjadi banjir. Ini nggak ada mendung sama sekali, tiba-tiba Allah alirkan air di lembah tersebut, membawa jenazah daripada Asim bin Thabit al-Aqlah. Jadi orang-orang kafir Quraisy nggak berhasil untuk memenggal kepalanya, apalagi menjual kepalanya Asim bin Thabit al-Aqlah. Allah kabulkan doa-doa terakhir daripada Asim bin Thabit al-Aqlah. Kemudian 6 orang terbunuh dengan anak panah. Asim bin Thabit terbunuh karena dia menyerang pada pasukan. Sisa 3 orang. 3 orang tersebut, ya, yang pertama adalah Hubaib bin Adi, kemudian Zaid bin Dathinnah, kemudian warajulun akhor. Dalam sebagian kitab buku sejarah Sirah Nabawiyah dikatakan dan seorang lelaki lain, tapi Ibnu Sa'ad menyebutkan lelaki ini adalah Tariq bin Abdillah. Ya, jadi sisa 3 orang dari 10. Zaid bin Dathinnah, Hubaib bin Adi, Tariq bin Abdillah. Nah, 200 orang ini, si pasukan yang mengepung bilang, hei kalian sisa 3 orang, percuma kalau mau melawan kami. Jadi sekarang udah kalian nyerah aja, kami akan biarkan kalian hidup. Nah, ini penipuan, ya, mereka agar orang-orang ini turun dari atas bukit. Ala kulli hal, saat itu mereka 3 orang ini berpikir, ya udahlah kita menyerah aja. Tapi ketika mendekat, ternyata Tariq bin Abdillah alih-alih menyerah, dia malah mulai menyerang kembali pada pasukan musuh dan dia dibunuh. Sisa 2 orang, yaitu Zaid bin Dathinnah dan Hubaib bin Adi. 2 orang ini diikat tangannya dengan tali dari busur panahnya sendiri. Setelah diikat, kemudian dibawa ke kota Mekah. Kalau urusan balas dendam kan Bani Huzail sudah membalas dendam. Yang 2 orang ini ingin dimanfaatkan, ingin dijual. Kebetulan 2 orang ini juga punya jasa pada saat perang Badar, banyak membunuh orang-orang kafir Quraisy. Dibawa ke kota Mekah. Adapun Zaid bin Dathinnah, dia dibeli oleh Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Karena Sofwan dapat kabar yang di antara orang yang membunuh bapaknya Umayyah bin Khalaf pada saat perang Badar, yaitu Zaid bin Dathinnah. Ya, jadi dia dibeli untuk menebus dendam atas nama bapaknya. Dibeli oleh Sofwan bin Umayyah bin Khalaf.
Nah, adapun siapa namanya? Hubeb bin Adi, dia dijual kepada Bani Haris, ya, karena Bani Haris juga punya dendam kepada Hubeb bin Adi. Ala kulli hal, ya. Zaid bin Dathina dibeli oleh Sofwan. Setelah dibawa keluar kota Mekah ke daerah namanya Tan'im, ya, dibawa ke Tan'im untuk dibunuh, untuk dieksekusi. Sofwan mengundang para pembesar Quraisy, lihat nih, saya telah mengeluarkan uang untuk membeli Zaid bin Dathina dari Bani Hudzail, saya akan penggal kepalanya, kalian saksikan, ya, sebagai bentuk pembalasan dendam atas kejadian perang Badar. Ketika di Tan'im, sebelum dieksekusi, sebelum dibunuh, Abu Sufyan, seorang pembesar kafir Quraisy yang nanti akan masuk Islam, tapi saat itu belum Islam, dia tanya kepada Zaid bin Dathina, wahai Zaid, saya mau kasih pilihan kepada engkau. Sekarang kamu saya pulangkan ke kota Madinah, ke keluargamu, aman, selamat, nyaman, tapi tebusannya kamu harus bawa Muhammad ke sini untuk kami bunuh. Mau apa enggak? Apa kata Zaid bin Dathina? La ilaha illallah, jangankan membawa Muhammad untuk dibunuh, seandainya Nabi Muhammad, seandainya Rasulullah kakinya tertusuk duri, saya nggak ridho, saya senang-senang di antara keluarga saya, sedangkan Rasul merintih kesakitan karena kakinya tertusuk duri. Apa saya gila rela menebus nyawa saya untuk nyawanya Nabi Muhammad SAW? Nggak bakal mau. Lebih baik saya ada di sini. Apa kata Abu Sufyan? Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Demi Allah, saya nggak pernah ngelihat seseorang mencintai orang lain lebih daripada cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada dirinya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu dibunuhlah Zaid bin Dathina. Sisa satu orang yang bernama Hubeb bin Adi. Hubeb bin Adi dijual kepada Banu Haris, karena Banu Haris juga punya dendam. Pada saat perang Badar, keluarganya dibunuh oleh Hubeb bin Adi. Dijual pada Banu Haris, dibeli oleh Banu Haris, dan ditentukan untuk dieksekusi. Tapi sebelum dieksekusi, ini Hubeb bin Adi ditaruh, ya, di semacam penjara yang mereka bikin, ya, ditaruh di dalam satu penjara semacam kandang, dibiarkan di dalam situ, dikunci, diikat. Kemudian Hubeb bilang, karena besok saya mati, saya akan dibunuh, saya minta pisau untuk bercukur, ya. Jadi mau merapikan penampilannya, dia mau bercukur, karena bagi orang-orang beriman, ini yang bilang Jalaluddin Ar-Rumi. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, bagi orang-orang beriman, kematian itu bukan langsa, tapi kematian adalah hari raya. Karena kematian adalah perjanjian bertemu dengan yang dicintai, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubeb bin Adi ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih. Maka dia bilang, sebagai permintaan terakhir saya minta pisau untuk bercukur. Diberikan, karena memang kandangnya sudah dirantai, sudah dikunci, diberikan pisau untuk bercukur, ya. Setelah dia bercukur, tiba-tiba ada seorang perempuan dari kalangan Bani Haris yang sedang mengasuh bayinya, balita, ya. Balita udah mulai bisa merangkak-rangkak, berjalan-jalan. Tiba-tiba dia lalai karena ngurus satu keperluan. Dia lihat balitanya udah pergi. Kemana dia pergi itu balita? Masuk ke penjaranya Hubeb bin Adi, ya. Ketika dia dapati, dia lihat Hubeb bin Adi sedang duduk, di tangan kanannya ada pisau yang dia pakai habis bercukur, di pangkuannya ada seorang balita yang lagi duduk bermain-main. La ilaha illallah. Lemas kaki si perempuan, jatuh menangis-nangis karena dia berpikir, ini kami sudah melakukan hal licik dengan menculik Hubeb bin Adi. Pasti sekarang dia akan balas, dia akan sembelih anak saya karena dia sakit hati. Itu bayangan daripada si perempuan tadi. Hubeb bin Adi melihat si perempuan menangis-nangis di depan penjaranya. Apa kata Hubeb bin Adi? Kamu takut saya bunuh anakmu? Saya tidak akan bunuh, saya tidak akan sakiti anakmu. Demi Allah, kami para sahabatnya Muhammad tidak kenal untuk berbuat satu hal yang picik. La ilaha illallah. Setelah itu dilepaskan anak tersebut untuk kembali kepada ibunya. Apa kata perempuan ini dalam satu riwayat? Demi Allah, ma ra'aitu asiran khairan min Hubeb. Gak ada orang yang ditawan yang lebih baik daripada Hubeb bin Adi. Dan demi Allah, kata si perempuan ini, saya lihat dia makan buah anggur. Ketika di penjara, dia makan buah anggur, padahal di kota Mekah gak ada satu buah pun yang tumbuh. Artinya apa? Ini karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di detik-detik terakhir hidupnya Hubeb bin Adi. Maka sebelum beliau dibunuh, beliau izin untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan uniknya beliau sholat dalam keadaan cepat. Sholatnya itu kayak terburu-buru. Ketika ditanya ngapain sholatnya buru-buru, kata Hubeb bin Adi, kalau saya lama-lamain akhirnya kalian akan mengatakan, tuh lihat tuh orang Islam pengecut kan, karena mau mati sholatnya dilama-lamain.
Saya nggak mau kalian berpandang buruk pada umat Islam, maka saya cepatkan sholat saya. Demi Allah, kalau bukan kalian akan berpikir begitu, saya akan sholat seperti biasa, sholat dalam waktu yang memakan waktu lama. Ala kulli hal, setelah itu Khubayb bin Adi dibunuh. Yang membunuh beliau, eksekutornya adalah Uqbah bin Haris. Ya, karena Uqbah bin Haris, Haris bapaknya Uqbah ini dibunuh oleh Khubayb pada saat perang Badar. Ya, jadi Uqbah bin Haris, anak daripada Haris yang membunuh Khubayb bin Adi rahimahullahu rahmatal abrar. Kemudian kejadian yang selanjutnya, hal-hal ini sampai kepada Nabi Muhammad dan ini sangat memukul hati beliau. 10 orang sahabat ulama dari kalangan sahabatnya dibunuh oleh orang-orang yang berkhianat tadi. Kemudian kejadian yang selanjutnya adalah kejadian Bi'ir Ma'unah, dan ini yang lebih parah. Ya, kejadian Bi'ir Ma'unah atau dikenal dengan Ma'satul Qurra, pembantaian para Qurra. Kalau zaman sekarang orang bilang Qurra itu pasti seorang pembaca Al-Quran. Tapi pada zaman Nabi Muhammad kalau disebut Qurra, mereka adalah para ulama, nggak cuma ahli Al-Quran, tapi ahli di dalam segala cabang ilmu di dalam keagamaan. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa kata Anas bin Malik, beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka bilang, ya Rasulullah, kirimlah kepada kami sahabat-sahabatmu, yu'allimunan al-Qur'ani wa sunnah, agar mereka mengajari kami tentang Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW mengirimkan 70 orang daripada sahabatnya. Ini satu riwayat, tidak terlalu detail. Riwayat yang kedua, ya, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, bahwa ada seorang dari kalangan Arab yang bernama Amir bin Malik. Nah, nanti dalam kejadian ini banyak sekali nama yang mirip-mirip. Amir bin Malik, Amir bin Tufail, banyak nama Amir berulang-ulang. Ya, jadi kita perlu sedikit memperhatikan. Ada satu orang namanya Amir bin Malik, atau dijuluki dengan Mula'ibul Asinnah, orang yang terlalu piawai memainkan anak panah. Dari saking jagonya dia mainin anak panah, jadi anak panah itu di tangan dia cuma seperti mainan anak-anak aja, dari saking ahli dan piawainya. Nah, namanya siapa? Amir bin Malik, ya, Mula'ibul Asinnah. Datang ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Menarik, Mula'ibul Asinnah ini sifatnya kalau ditawari Islam dia nggak tolak. Dia nggak tolak, tapi dia belum mau masuk Islam. Seakan-akan dia butuh waktu dulu untuk memantapkan hatinya. Nah, orang-orang model begini ini banyak di zaman Nabi Muhammad SAW, dan mereka nggak ditolak. Mereka datang ke Rasulullah, berdiskusi, berbicara, dan lain sebagainya. Nah, di antaranya Amir bin Malik, Mula'ibul Asinnah. Datang kepada Rasulullah, Rasul tawarkan, udah kamu masuk Islam aja. Kata Mula'ibul Asinnah apa? Ya Rasulullah, kalau saya belum mau masuk Islam, tapi seandainya kau kirim beberapa sahabatmu ke orang-orang yang ada di kampung saya di Najd, beberapa orang sahabatmu, saya yakin mereka akan tertarik dan banyak yang akan menerima agama Islam. Apa kata Rasulullah? Inni akhafu alaihim ahlan Najd. Pengalaman sebelumnya sahabatnya dibunuh. Kata Rasulullah, saya takut nanti sahabat saya dibunuh sama orang-orang Najd. Apa kata Amir bin Malik? Ana lahum jar, saya yang akan menjamin keselamatan mereka. Kalimat ini, kalimat ana lahum jar atau kalimat jiwar, di dalam kalangan Arab, dalam bangsa Arab pada masa lalu, ini bukan kalimat sembarangan. Kalau orang udah bilang saya akan menjamin dia, siapapun apapun masalahnya nggak akan ada yang berani menyenggol orang tersebut. Ini sangat dijunjung tinggi, ini sangat dihormati dalam kultur masyarakat Arab pada masa itu. Sehingga ketika Amir bin Malik bilang ana lahum jar, Rasulullah yakin karena memang ini bukan kalimat sembarangan. Rasul pasrahkan 70 orang sahabatnya, ya, 70 orang sahabatnya untuk dikirim ke daerah Najd. Nah, kemudian sampailah mereka di satu wilayah yang bernama Bi'ir Ma'unah. Nah, kalau kita perhatikan nanti banyak kampung-kampung di Arab itu yang dimulai dengan nama Bi'ir. Bi'ir itu artinya sumur. Ya, kampung ada namanya Bi'ir Ali, sumur Ali. Ada kampung namanya Bi'rul Roji, sumur Roji. Ada kampung namanya Bi'ru Ma'unah, sumur Ma'unah. Kenapa kampungnya dinamai dengan sumur? Karena sumurnya ada sebelum kampungnya. Nah, masyarakat Arab itu kan air susah, sehingga mereka itu suku nomaden, pindah-pindah. Ketika mereka dapatkan satu sumber air, satu sumur, biasanya orang akan kumpul menetap di situ, jadilah sebuah perkampungan. Karena adanya sumurnya duluan, maka dikenal dengan nama sumur tersebut. Nah, di antaranya kampung Bi'ir Ma'unah. Sahabat Rasul 70 orang sampai di perkampungan Bi'ir Ma'unah. Ketika sampai di situ, ternyata Rasul pesan kepada satu orang dari 70 orang ini yang bernama Haram bin Milhan. Ada seorang sahabat namanya Haram bin Milhan.
Sebelum berangkat Rasul pesan, Rasul kasih surat. Kata Rasulullah, wahai Haram, kalau kau nanti di perjalanan ke Najd sampai di Bi'r Ma'unah, tolong kau berikan suratku ini kepada seorang kepala suku namanya Amir bin Tufail. Ya, tadi Amir bin Malik, sekarang Amir bin Tufail. Ya, berikan suratku ini pada Amir bin Tufail, ajak dia pada agama Islam, mungkin dia terima. Nah, ketika sampai di Bi'r Ma'unah, misahlah satu orang ini yang bernama Haram bin Milhan untuk ke perkampungannya Amir bin Tufail. Ketika sampai di perkampungan Amir bin Tufail, ketemu dengan Amir bin Tufail, dia berikan surat tersebut, dan ternyata suratnya belum dibuka. Amir bin Tufail perintahkan satu orang untuk membunuh Haram bin Milhan. Ini aib besar di kalangan bangsa Arab. Yang namanya utusan itu pantang untuk dibunuh. Berani membunuh utusan berarti menantang perang kepada yang mengirimnya. Nah, ini Amir bin Tufail mau coba-coba. Ya, Haram bin Milhan dia berikan suratnya belum dibuka, dia perintahkan anak buahnya untuk membunuh. Maka melompat satu orang anak buahnya yang bernama Jabbar bin Salma. Dia ambil anak panah, dia tancapkan ke dadanya Haram bin Milhan sampai tembus. Ya, ditancapkan sampai tembus. Haram bin Milhan terduduk. Dia katakan menarik. Kata-kata terakhirnya apa? Begitu tembus anak panah dia bilang Allahu Akbar. Wa fustu wara' bil Ka'bah. Allahu Akbar, saya telah selamat demi Tuhannya Ka'bah. Demi Allah, sekarang saya sukses, sekarang saya selamat. Coba bayangin, ini Jabbar bin Salma, habis ditusuk, orang yang ditusuk bilang apa? Allahu Akbar, saya selamat. Itu diriwayatkan sampai Jabbar bin Salma bilang, awak qataltur rajul? Bukannya saya udah bunuh dia? Dia mati kan? Bener kan? Kok dia bilang saya selamat? Kok dia bilang saya sukses? Ah, ini beda pandangan, beda persepsi. Bah, kesuksesan menurut seorang sahabat Nabi Haram bin Milhan adalah selamat di akhirat. Kalau Jabbar bin Salma, dia nggak tahu akhirat, dia pikir yang namanya selamat itu nggak dibunuh. Ya, dia tancap kan, terbunuh, meninggal dekat Allahu Akbar, fustu warabbil Ka'bah. Nah, itu diriwayatkan sepanjang hidupnya nanti orang yang membunuh tadi Jabbar bin Salma akan mencari tahu apa yang menjadikan seseorang itu ketika dia mati dia sampai bilang fustu warabbil Ka'bah, demi Allah saya selamat. Apa yang bikin orang bisa ngomong begitu? Dia cari tahu, dan ini mengarahkannya pada Islam dan menjadi sebab Islamnya Jabbar bin Salma. La ilaha illallah. Satu kejadian Allah bilangkan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam satu kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam kesulitan yang sama Allah berikan dua kemudahan. Ada kebaikan di dalam lempitan setiap musibah. Dalam pandangan sempitnya ini musibah. Haram bin Milhan dibunuh, sahabat Nabi dibunuh, ini musibah. Tapi ketika dilihat dalam pandangan yang lebih jauh, lebih luas, ternyata ada kebaikan. Apa kebaikannya? Itu menjadi sebab Islamnya orang yang membunuh Haram bin Milhan, yaitu Jabbar bin Salma. Ala kulli hal, ya, kembali pada kejadian tadi, setelah dibunuh Haram bin Milhan, Amir bin Tufail, ini orang yang tadi dapat surat nggak dibuka, orang yang memerintahkan untuk mengeksekusi, dia mulai mengajak kepada kabilah, ya, dia mengajak pada kabilah daripada Amir bin Malik. Diajak kabilah Amir bin Malik untuk membunuh 70 orang tadi. Ya, ada kabilah Amir bin Malik, ya, mulai Ibul Asinah yang tadi kita bilang mengundang 70 orang. Nah, kabilahnya ini diajak oleh Amir bin Tufail. Kata Amir bin Tufail, hei kabilah Amir bin Malik, bunuh aja tuh 70 orang sahabat-sahabat Muhammad. Apa kata kabilahnya Amir bin Malik? Oh, nggak bisa dong. Pemimpin kami Amir bin Malik mulai Ibul Asinah telah menjamin keselamatan mereka, maka nggak akan sekali-kali kami menyentuh dan membunuh mereka. Nah, Amir bin Tufail nggak senang dengan jawaban ini, maka dia mencari kabilah-kabilah lain yang ada di sekitaran situ. Dapatlah dia 3 kabilah. Yang pertama kabilah Re'lan, yang kedua Zakwan, yang ketiga Usayyah. Dapatlah 3 kabilah ini, maka Amir bin Tufail mengajak 3 kabilah ini untuk membantai 70 orang sahabat Nabi Muhammad yang mereka bukan orang biasa, yang mereka adalah para qurra, para orang-orang yang menghafal Al-Quran, para ulama daripada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah orang dari 3 kabilah ini mengepung 70 orang tadi, dan mereka semua dibantai, mereka semua dibunuh di tempat tersebut. La ilaha illallah. Di Bi'r Ma'unah dibunuh 70 orang sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang selamat kecuali hanya 1 orang yang bernama Ka'ab bin Najjar. Ka'ab bin Najjar, dia terkena luka yang parah, pingsan. Ketika dia pingsan, dia tertumpuk oleh mayat-mayat temannya, sehingga orang-orang kafir mengira dia sudah mati.
Nah, berjalan waktu nanti ternyata dia sadarkan diri dan dia bisa kembali ke kota Madinah. Dibantailah 70 orang sahabat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bernama Munzir bin Uqbah dan Amir bin Umayyah. Amir lagi. Tadi yang pertama yang datang ke Rasulullah namanya Amir bin Malik. Yang membunuh sahabat Nabi namanya Amir bin Tufail. Nah, ini ada lagi seorang sahabat Nabi namanya Amir bin Umayyah. Jadi ada dua orang sahabat Nabi lagi gembala kambing. Gembala kambing di padang pasir. Yang satu namanya Munzir bin Uqbah, yang satu namanya Amir bin Umayyah. Ketika lagi mengembala kambing, mereka lihat ternyata di atas sana, di langit sana ada banyak burung yang berkeliling. Nah, kalau ada mayat ya, atau ada bangkai, maka burung akan berkeliling untuk memakan daging daripada mayat tersebut. Dua orang sahabat Nabi ini, Munzir bin Uqbah dan Amir bin Umayyah bilang, ini nggak mungkin, burung ini nggak mungkin berlalu begitu aja. Pasti ada hal terjadi di sana, ayo kita lihat. Nah, berangkatlah dua orang sahabat ini. Dan ternyata mereka lihat dari kejauhan, la ilaha illallah. Sesama umat Islam, sahabat Nabi Muhammad, 70 orang telah tergeletak, telah meninggal, telah dibantai oleh orang-orang kafir yang ada di sekitarnya. Orang kafirnya masih ada di situ, ya, telah dibantai. Melihat kejadian semacam itu, ini Munzir bin Uqbah nggak bisa tahan, nggak bisa menahan dirinya, maka dia bangun, dia lari langsung untuk menyerang, untuk menyerang. Padahal sebelumnya Amir bin Umayyah bilang, ini kan berdua, Munzir bin Uqbah, Amir bin Umayyah. Munzir bin Uqbah bilang, "Madza taro, menurutmu gimana?" Kata Amir bin Umayyah, "Menurut saya kita ke Madinah aja, kita lapor sama Rasulullah, ntar datang ke sini sama pasukan." Kemudian Munzir bin Uqbah bilang, "Gak bisa, itu diantara yang terbunuh ada sahabat baik saya, namanya Munzir juga. Di antara yang terbunuh ada sahabat baik saya, namanya Munzir. Demi Allah, kalau Munzir mati, saya nggak mau. Kalau saya tidak mati juga." Maka Munzir bin Uqbah lari ke pasukan itu dan dia juga dibunuh. Ya, dibunuh. Kemudian Amir bin Umayyah ditawan oleh oleh Amir bin Tufail. Ya, Amir bin Umayyah ditawal oleh Amir bin Tufail, pemimpin pasukan yang tadi memerintahkan pembunuhan. Ala kulli hal, ketika ditawan, kepalanya dipotong, rambutnya dipotong, dibotaki. Terus ibunya bilang, ibunya Amir bin Tufail, "Amir, dulu ibu punya nazar untuk membebaskan seorang budak. Tolong deh bayarin nazarnya ibu, ini budak ini bebasin aja." Nah, maka setelah dibotaki kepalanya untuk memenuhi nazar ibunya, si Amir bin Umayyah ini dibebaskan. Nah, nanti dia membawa cerita ke kota Madinah. Ala kulli hal, ya, dia dibebaskan. Nah, ini punya kejadian nanti sama poin yang terakhir, yaitu perang Bani Nadir. Ketika dibebaskan, dia datang ke Rasulullah, diceritakan kejadiannya. Rasul kirim pasukan, dan pasukan itu datang untuk mengurus jenazah sahabat-sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi menarik, dalam satu riwayat dikatakan ada satu jenazah yang nggak biasa. Ketika para sahabat Nabi datang, satu jenazah ini adalah jenazahnya Amir bin Fuhairah. Amir lagi, ini Amir yang keempat. Amir bin Fuhairah, siapa dia? Dia orang, kalau kita ingat cerita hijrah Nabi dulu, Rasulullah hijrah sama Sayyidina Abu Bakar, ada budaknya Sayyidina Abu Bakar yang ditugaskan mengembala unta buat menghapus jejak. Orang tersebut bernama Amir bin Fuhairah. Nah, ini orang tersebut nih, Amir bin Fuhairah. Semua sahabat bergeletakan, tapi menarik. Satu riwayat bilang, kecuali jenazah Amir bin Fuhairah, jenazahnya tergantung antara langit dan bumi, terbang. Ya, jenazahnya terbang. Ketika para sahabat datang, jenazahnya mulai turun. Nah, wallahu alam, beliau melakukan amalan seperti apa, beliau punya rahasia apa antara dirinya dengan Allah, sehingga Allah berikan kemuliaan yang semacam itu ketika beliau telah wafat. Ya, jadi dimakamkan para sahabat daripada yang terbantai di Bi'ir Ma'unah. Nah, kembali pada tadi, Amir bin Umayyah, ketika dia dilepaskan oleh Amir bin Tufail atas janji ibunya tadi, dia dilepaskan, dia menuju kota Madinah. Di perjalanan menuju kota Madinah, nah ini langsung masuk kepada poin yang terakhir, yaitu Bani Nadir. Amir bin Umayyah istirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba di bawah pohon tersebut ada dua orang singgah juga mau istirahat. Dua orang ini dikenal dari Bani Amir. Dari Bani Amir, punya kekerabatan dengan orang yang tadi membantai sahabat-sahabatnya. Dua orang ini punya kekerabatan. Maka Amir bin Umayyah menunggu mereka lengah, kemudian dia bangkit, dia bunuh dua orang ini. Dua orang ini dibunuh oleh Amir bin Umayyah. Sayang 1000 sayang, Amir bin Umayyah nggak tahu
dua orang ini telah dijamin keselamatannya oleh Nabi Muhammad SAW. Dia pikir dengan membunuh dua orang ini telah sedikit melipur laranya, membalaskan dendamnya atas terbantai 70 orang sahabat Nabi. Sampai di kota Madinah dia cerita, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kau dibantai. Rasul sedih luar biasa, berat hati beliau. Dia cerita lagi, terus tadi di jalan saya bunuh dua orang. Kata Rasulullah, la ilaha illallah, bi'sa ma fa'asta, buruk sekali perbuatanmu. Kamu tahu nggak, dua orang itu telah aku jamin keselamatannya, tapi kamu membunuh keduanya. Artinya apa? Konsekuensinya sekarang Rasulullah harus membayar denda karena sahabatnya membunuh orang yang telah dijamin keselamatannya. Tapi kata Rasulullah, nanti saya yang akan membayar denda dari keduanya. Saat itu denda orang terbunuh adalah 100 ekor unta. Kalau dua berarti 200 ekor unta. Dalam keadaan perekonomian kota Madinah baru mengalami perang yang bertubi-tubi. Jadi kota Madinah lagi pailit, kota Madinah lagi susah-susahnya, perekonomian lagi susah-susahnya. Rasulullah harus membayar 200 ekor unta diat terhadap dua orang yang telah dibunuh oleh Amir bin Umayyah. Nah, menurut perjanjian, kalau kita ingat, kita pernah bahas, Rasul sampai di Madinah, Rasul bikin perjanjian piagam Madinah dengan orang-orang yang ada hidup di situ. Di antara poin perjanjiannya apa? Kalau ada pihak umat Islam yang harus membayar diat, maka pihak yang lain, yang Yahudi, yang kafir, wajib membantu. Begitupun orang Yahudi, kalau mereka harus bayar diat, maka umat Islam juga wajib untuk membantu. Maka kata Rasulullah, saya akan cari bantuan untuk membayar diat. Di antaranya saya akan minta pada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Nah, maka saat itu Rasulullah berangkat ke Bani Nadir dalam rangka untuk memenuhi diat, meminta bantuan sesuai dengan perjanjian piagam Madinah. Rasul berangkat ditemani Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sampai di Bani Nadir, Rasul sampaikan, mereka bilang, ahlan wa sahlan, kami akan bantu. Tunggu sebentar, silakan duduk. Diarahkan Rasul untuk duduk, bersandar ke sebuah rumah. Jadi ada rumah orang Yahudi tinggi, Rasul duduk di bawah bersandar. Orang Yahudi ini yang tadi ketemu Nabi, ketemu sama teman-temannya. Mereka boleh, gimana masa kita bayar sih? Kita nggak ngelakuin apa-apa, kita benci sama dia, ngapain kita bayar? Yang satu bilang, kita bunuh aja Muhammad. Kalau kita bunuh kita selesai, nggak perlu ada beban apa-apa lagi. Gimana cara bunuhnya? Satu orang naik ke atas bangunan tadi, gedung, bawa batu yang lumayan besar, lempar ke bawah, kan Muhammad duduknya di bawah, lempar ke timba, udah mati, kita selesai. Ya, kita nggak punya perjanjian lagi dengan Muhammad. Merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul lagi duduk, direncanakan pembunuhan tersebut. Tapi Rasulullah punya intelijen. Intelijen Rasul siapa? Malaikat Jibril. Ya, Malaikat Jibril buru-buru datang kepada Nabi, ya Muhammad, mereka merencanakan pembunuhan atas engkau, pindah dari tempat dudukmu. Rasulullah bangkit, langsung berjalan pulang ke kota Madinah. La ilaha illallah. Ketika sampai di kota Madinah, Rasul membentuk pasukan, karena mereka merencanakan pembunuhan berarti telah melanggar perjanjian. Maka saat itu Rasul membentuk pasukan yang mengepung perkampungan Bani Nazir. Dikepung, satu riwayat bilang 6 hari, satu riwayat bilang sampai 2 minggu. Perkampungan Bani Nazir dikepung. Menurut perjanjian mereka harus angkat kaki daripada kota Madinah. Maka saat itu mereka angkat kaki. Sebelum pergi, Bani Nazir ini mengirim keluar hartanya dulu. Ya, hartanya dikeluarin dulu. Semua harta setelah dikeluarkan itu sampai dibilang mereka sampai menyewa 70 ekor unta hanya untuk membawa emas-emasan dan perak-perakan yang mereka miliki. Dibawa keluar semua hartanya. Setelah semua harta dikeluarkan, ternak dikeluarkan, mereka bahkan sampai mencongkel jendela-jendelanya. Biar apa? Biar nggak bisa diambil, nggak bisa dimanfaati sama umat Islam. Jendelanya dicongkel, kayunya dibawa, semua. Jadi ditinggalkan perkampungan tersebut dalam keadaan tidak ada yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Ala kulli hal, itu juga terjadi pada tahun keempat Hijriah, pengusiran Bani Nadir, dan ini mungkin adalah kejadian yang terakhir sebelum nanti menjelang perang Khandaq. Ya, mungkin itu untuk kajian kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sayyidina Hubayb bin Adi, ya, tadi saya katakan si ibu mendapati Sayyidina Hubayb duduk dengan pisau di tangan kanannya dan dengan bayi di atas pangkuannya. Tentunya tidak pada saat itu dia dieksekusi, dia dibunuh, tidak. Ya, jadi Sayyidina Hubayb bin Adi mengatakan, jangan takut, saya tidak akan sakiti anak ini. Nahnu ashabu Muhammadan, kami para sahabat Muhammad tidak pernah diajari untuk berbuat picik sekalipun. Maka saat itu Sayyidina Hubayb menyerahkan si anak agar kembali kepada ibunya. Ya, namanya anak balita, lihat ibunya datang, dia kembali kepada si ibu tanpa ditahan sedikit pun oleh Sayyidina Hubayb bin Adi. Dan kemudian harinya Sayyidina Hubayb bin Adi baru dieksekusi, baru dibunuh. Kira-kira begitu.
Hikmah daripada kemenangan disusul kekalahan, disusul kemenangan kembali yang dialami oleh umat Islam. Ya, yang tentunya ini satu pelajaran bahwa Rasulullah, Allah ingin mendidik kita dengan sejarah nabinya, padahal ini adalah seorang yang terbaik. Rasulullah seorang yang terbaik, yang paling bertakwa, tapi ternyata di dalam hidup beliau mendapatkan cobaan yang paling berat, mendapatkan cobaan yang paling sulit. Begitupun umat Islam. Kalau seandainya umat Islam selalu menang, nah ini disebutkan oleh As-Salabi ketika beliau membahas tentang perang Uhud umat Islam tidak menang. Kata beliau, seandainya umat Islam selalu menang di dalam setiap peperangannya, setiap peperangan Allah turunkan ribuan malaikat membantu umat Islam, maka tentunya ini akan menjadikan umat Islam itu lemah. Orang yang terbiasa mengambil pilihan mudah, maka akan menjadikan hidupnya itu sulit. Sekebalikannya, orang yang mulai terbiasa mengambil pilihan sulit akan menjadikan kemudahan dalam hidupnya. Kenapa? Dirinya itu akan terupgrade, terdidik oleh masalah, oleh cobaan yang dia alami di dalam kehidupan. Kira-kira begitulah yang dialami oleh para sahabat Nabi. Seandainya setiap peperangan sahabat menang, dibantu oleh para malaikat, mereka berpangku tangan, mereka nggak berupaya, nggak mikirin strategi, nggak mikirin langkah-langkah, nggak mengirim mata-mata dan lain sebagainya. Tapi ini semua sebagai bentuk al-akhdu bil asbab. Rasulullah selalu mengajarkan kita tentang hukum mengambil sebab. Kalau mau selamat, ambil sebab-sebab keselamatan. Kalau mau menang, ambil sebab-sebab kemenangan. Kalau tidak diambil sebabnya, maka kemungkinan kalian akan kalah. Walaupun kalian orang yang beriman, walaupun kalian akan orang-orang yang benar. Jadi kira-kira itulah pelajaran yang bisa kita hadapi pada hari ini. Iman, Islam kita, urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah keagamaan yang kita jalankan itu untuk kebaikan diri kita. Tapi orang seberiman apapun, kalau nggak mengambil sebab keselamatan, maka nggak bakal selamat. Orang seberiman apapun, kalau dia nyebrang jalanan sembarangan, mobil lagi kencang, ya bakal ketabrak juga. Nah, jadi ambil sebab-sebab kemenangan, ambil sebab-sebab keselamatan. Inilah yang disebut dengan ikhtiar. Ya, jadi pelajarannya adalah agar kita tidak dimanjakan dengan mukjizat, agar kita berusaha, agar kita berikhtiar. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz, apa masih ada pertanyaan, Bu Nina? Ya. Pak Didi, boleh satu lagi, Pak Ustadz, boleh satu lagi? Boleh. Silakan, Ya, Bu. boleh, Ya. silakan, Bu. Ini dari Ibu Kasia. Ini sebenarnya mohon konfirmasi, Pak Ustadz. Hikmah dibalik tadi semua penjelasan Pak Ustadz, apakah kalau ada statement bahwa hal yang buruk seringkali terjadi karena ketidaktaatan umat Islam kepada Allah dan perintah Rasulnya? Mohon konfirmasi atau diberikan pencerahan kembali, Pak Ustadz. Bisa jadi, tapi tidak selalu begitu. Hal yang buruk terjadi karena orang melanggar perintah Allah dan melanggar perintah Rasul. Itu bisa jadi. Karena kata para ulama, sebab kegagalan para sahabat di perang Uhud diantaranya adalah karena mereka tidak ikut perintah Rasul. Rasul sudah bilang, apapun yang terjadi, para pemanah jangan turun dari bukit. Ternyata para pemanah turun dari bukit. Nah, itu menjadi satu sebab kekalahan. Mereka diserang dari belakang, pasukannya menjadi kocar-kacir. Ya, bisa jadi begitu. Ya, satu pelanggaran atas perintah Allah dan Rasul bisa mengundang satu musibah. Itu bisa terjadi. Tapi nggak semua musibah sebabnya itu, tidak semua. Kadang-kadang Allah menguji tanpa ada pelanggaran untuk mengangkat derajat daripada orang tersebut. Ya, makanya para nabi itu nggak melanggar perintah Allah, tapi para nabi asyaddun nasi balaan. Para nabi adalah orang yang ujiannya itu paling banyak. Terus apa hikmahnya ujian tersebut? Hikmahnya adalah untuk mengangkat derajatnya. Untuk para pemaksiat, kalau dapat musibah boleh jadi itu adalah teguran dari Allah. Tapi untuk orang yang taat, ketika mendapatkan musibah, ini adalah ujian untuk mengangkat derajat daripada orang tersebut. Kira-kira begitu. Baik, masih ada, Bu Nina? Ya. Pak Iwan dan Ibu Kasia tadi mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih Pak Ustadz. Mas Didi silahkan. Baik, terima kasih Bu Nina. Selanjutnya masih ada antrian 2 pertanyaan nih. Mungkin dari yang di masjid dulu ya. Ya. Dari Ibu yang di masjid. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kan dalam peperangan itu kan keadaan dulu mungkin sangat huru-hara gitu ya. Tapi kenapa kok bisa siapa yang bunuh ini kok bisa ketahuan gitu. Jadi menimbulkan dendam gitu.
Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang keadaan peperangan pada masa lalu itu huru-hara betul. Ya, dentingan pedang, naiknya debu, ringkikan suara binatang dan lain sebagainya itu terjadi. Tapi mereka orang yang hidup dalam keadaan tersebut, sehingga nggak terlalu heboh seperti kita hari ini. Ya. Kita hari ini yang namanya peperangan mungkin orang pencet, kirim senjata, kirim rudal dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kalau kita bayangkan peperangan yang langsung ketemu fisik dengan fisik, pedang dengan pedang, kita akan bayangkan ini begenting sekali. Kalau terjadi di sekitaran kita, mungkin kita akan lari kocar-kacir tanpa memperhatikan apapun. Yang perlu kita paham, pada masa lalu memang itu genting, tapi orang-orangnya dari kecil terdidik dengan keadaan tersebut, sehingga segenting-gentingnya keadaan peperangan mereka masih bisa memperhatikan. Ya, mereka masih bisa melihat, dan nanti fulan membunuh fulan, ini membunuh itu akan diceritakan kembali oleh orang-orang yang selamat di dalam medan pertempuran tersebut. Sebagian terceritakan, sebagian tidak, karena tidak ada saksinya, atau ada saksi mereka terbunuh di dalam peperangan itu sendiri. Ala kulli hal, jadi memang keadaan genting, namun mereka telah terbiasa dengan keadaan yang semacam itu. Kira-kira begitu. Iya. Memang sejarah itu penting. Sebagai satu bentuk pelajaran. Allah bilang dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Wahai Muhammad, begitulah aku ceritakan kepada engkau sejarah-sejarah para rasul terdahulu yang dengannya aku mantapkan hatimu. Jadi dengan sejarah seseorang itu bisa memantapkan hatinya, belajar dari masa lalu untuk tidak terjerumus pada kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Sehingga sepertiga dari Al-Quran itu adalah sejarah, sepertiga dari Al-Quran itu adalah cerita yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Al-Quran, Allah bilang bukan asatirul awwalin. Al-Quran itu bukan dongeng. Jadi orang membaca Al-Quran hanya untuk bercerita masa lalu saja, itu salah, karena dia bersikap menjadikan Al-Quran sebagai dongeng belaka. Sehingga yang benar adalah sikap seorang membaca Al-Quran, cerita masa lalu, untuk diambil pelajarannya yang bisa dipraktekkan di hari ini sampai masa yang akan datang. Karena Al-Quran gak hanya turun di masa lalu, tapi Al-Quran Allah turunkan di masa lalu untuk terus dipakai relevan sampai akhir zaman nanti. Ya, jadi sikap yang benar memang betul sekali kalau dikatakan seorang itu harus belajar dari sejarah. Nah, kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, yang mereka itu berperang, tentunya ada pelajaran penting yang terjadi di masa lalu. Dan saya setuju kalau dibilang perang masa kini masih ada perang, tapi perangnya sudah bukan perang dengan senjata lagi, perang dengan pemahaman, ideologi dan lain sebagainya. Orang harus mengambil hikmah daripada sirah nabawiyah, sejarah Nabi, untuk terjaga dari peperangan yang mungkin sekarang perang kita adalah perang informasi, hoax dan lain sebagainya. Tapi nanti di masa yang akan datang mungkin perangnya berubah lagi. Tantangan bagi orang di masa yang akan datang mengambil pelajaran sirah nabawiyah untuk bisa dipraktekkan, memprotek diri mereka dari peperangan-peperangan yang terjadi di satu masa yang akan datang. Satu pelajaran saja sedikit, ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya hijrah ke Habasyah yang pertama. Mereka sudah hijrah ke Habasyah, 14 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Ada riwayat bilang 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Ala kulli hal, berangkat ke Habasyah, hidup nyaman tenang di Habasyah. Tiba-tiba mereka pulang setelah 3 bulan. Kenapa harus mereka pulang? Karena mereka mendapatkan kabar yang tidak benar. Ya, ada hoax, ada kabar gak benar yang bilang, ngapain di Habasyah? Orang di Mekah yang kafir sudah pada Islam, buktinya mereka sudah sujud sama Nabi Muhammad. Nah, itu ada nanti kisah Al-Quranik yang kita baca dalam sirah nabawiyah. Intinya orang di Habasyah dapat kabar gak benar, pulang ke Mekah, mereka dapati keadaan di Mekah ternyata lebih parah dari sebelumnya. Jangankan beriman, orang-orang kafir semakin kafir, orang-orang kafir semakin menindas orang-orang beriman. Banyak sahabat Nabi disiksa cuma karena terperdaya oleh kabar yang palsu tadi. Satu kejadian. Yang kedua, ketika di perang Uhud, karena kita momentumnya perang Uhud, ketika di perang Uhud mungkin ada yang ingat seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang mirip sama Rasulullah. Mus'ab bin Umair terbunuh. Orang yang melihat dari jauh, karena Mus'ab mirip Rasul, orang dari jauh melihat bilang, oh itu jangannya, Rasulullah terbunuh. Padahal yang terbunuh Mus'ab bin Umair. Ini kan kabar gak benar. Kabar itu tersebar di antara umat Islam. Banyak di antara para sahabat Nabi saat itu yang langsung duduk meletakkan senjata, gak mau perang lagi. Rasulnya udah terbunuh, pemimpinnya udah terbunuh. Mereka menyerah, mereka tidak mau angkat senjata lagi. Banyak sahabat Nabi terbunuh di perang Uhud. Sebabnya apa? Karena ada satu kabar yang
tidak benar. Ambil pelajaran dari sirah nabawiyah. Hari ini kita nggak bisa sembarang percaya kabar yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak jelas dari mana asal muasalnya. Harus mengkonfirmasi. Begitupun ambil pelajaran dari sirah nabawiyah. Jangan sembarangan menyebar kabar yang dinilai belum valid kebenarannya. Khawatir kalau zaman dulu ada orang yang terbunuh di medan perang sebab ada yang bilang Rasulullah terbunuh, menyebar kabar yang nggak benar. Ada sahabat-sahabat yang melarung senjatanya, akhirnya terbunuh di medan perang. Hari ini banyak orang mungkin yang termakan oleh fitnah sebab kita sembarangan dalam menyebar kabar. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita praktekkan pada hari ini, yang mungkin di masa yang akan datang tantangan itu akan berbeda lagi ya. Mungkin itu bisa saya jawabnya. Baik, masih ada sedikit waktu untuk satu pertanyaan lagi, mungkin kita kembali ke Masjid Raya Pondok Indah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Dian. Ini saya ingin menanyakan, di zaman Rasulullah dan para sahabat kan gencar berdakwah Islam ya, mengajak orang supaya taat pada Allah, menyembah Allah ya. Nah, bagaimana menyikapinya di zaman sekarang yang orang kan banyak berpaham liberal, sekuler ya, tapi kita nasihati baik-baik mudah tersinggung. Nah, gimana cara menyikapi di zaman sekarang ini? Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rasulullah berdakwah mengajak orang di luar Islam untuk mau memeluk agama Islam. Ya, itu dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada masa beliau hidup, Islam adalah Islam beliau. Islam adalah Islam yang beliau contohkan, dan contoh itu masih ada. Ya, barometer kebenaran itu masih ada. Hari ini kita berada dalam fenomena yang berbeda. Ya, fenomena yang berbeda. Kenapa? Karena hari ini dakwah semakin meluas. Tidak hanya mengajak orang di luar Islam untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi mengajak orang-orang yang berfaham tidak benar menuju kepada faham yang benar. Tapi tentunya nanti kita akan lihat semua kelompok mengaku dia yang paling benar, ya, sehingga ada nilai-nilai tertentu yang bisa ditolerir, ada nilai-nilai tertentu yang tidak bisa ditolerir. Ya, nanti kita lihat selama orang ini sudah Islam, alhamdulillah. Kalau orang itu sudah Islam, alhamdulillah. Tapi ternyata kita lihat ada ketidakbenaran di dalam Islamnya. Dalam hal apa? Oh, ternyata ketidakbenarannya menurut kita karena nggak sesuai sama saya. Kalau saya sholatnya mungkin pakai kunut, kalau dia tidak pakai kunut. Ini hal yang bisa ditolerir dalam masalah furu'iyat, dalam masalah cabang-cabang peribadatan, yang masalah kunut, usolli dan lain sebagainya, itu ditolerir, nggak menjadi masalah sama sekali. Silahkan, yang mau pakai kunut boleh, yang nggak pakai kunut nggak masalah. Yang model begini nggak perlu kita dakwahin, ya, nggak perlu kita ajak harus ikut sama saya, sama nggak perlu. Itu hal furu'iyah, dan perbedaan dalam ranah itu sangat diwajarkan, ya, sangat wajar sekali terjadi. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang penyimpangannya itu sudah dalam masalah akidah. Nah, ini harus kita benarkan. Contoh, orang itu berfaham, oh, Al-Quran itu kurang. Al-Quran yang kita pegang mushaf sekarang itu baru 1/3. Ada 2/3 yang masih Allah sembunyikan. Ini faham yang sesat. Yang model begini, walaupun mengaku Islam, harus kita dakwahi, kita ajak pada hal-hal. Jadi harus ada dipilah dulu, ya. Ada yang bisa ditolerir dan ada yang tidak bisa ditolerir. Seandainya kita lihat ini kesalahannya fatal, tidak bisa ditolerir, kita ajak kepada hal-hal yang baik. Tersinggung, ya udah, wa ma'alaika illal balagh. Allah itu membebani kita dengan dakwah, bukan mengajak, bukan untuk membuat orang itu berubah, bukan, tapi untuk mengajak dia, ya, hanya untuk mengajak. Kalau kita dipaksa merubah orang, kita nggak mampu. Rasulullah itu ingin merubah semua orang kafir Quraisy jadi beriman, tapi nyatanya banyak yang mati dalam keadaan kekafiran. Rasul aja nggak mampu merubah orang. Makanya Allah bilang, wa ma'alaika illal balagh. Kewajibanmu wahai Muhammad adalah menyampaikan. Masalah hidayah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kewajibannya menasehati dengan cara yang terbaik. Kita lihat ini kesalahan nggak bisa ditolerir, terkait akidah dan lain sebagainya, ajak pada kebaikan dengan cara yang terbaik. Dia tersinggung, dia menolak, wa ma'alaika illal balagh. Kewajiban kita menyampaikan. Mau diterima atau enggak, itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu.